luar itu ada yang membantu dalam mengatur negaranya tersebut. Kemerdekaan yang didapat Indonesia diperoleh suatu bangsa itu bisa melalui dua hal, yaitu dari fisik dan non fisik. Dari fisik, yang bisa ditahu, kalau ada yang tahu kalau fisik itu seperti apa? Ya, bisa. Ya, fisik itu maksudnya melalui gerakan bersenjata yang dilakukan gerakan bersenjata yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat agar terciptanya yang namanya merdeka. Non fisik itu apa? Secara apa? Melalui apa? Ya, secara diplomasi. Dengan kemerdekaan berarti suatu bangsa itu dengan merdeka berarti suatu bangsa itu dianggap mempunyai kedaulatan baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam, ada yang tahu tentang kedaulatan ke dalam? Suatu bangsa itu, maksudnya di sini suatu bangsa itu kan merdeka. Suatu bangsa itu merdeka, jadi dia dengan merdeka dia itu memiliki suatu kedaulatan yang bisa mengatur negaranya sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain atau campur tangan dari negara lain. Berarti dia memiliki kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti dia memiliki, yaitu tadi bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kalau kedaulatan keluar itu berarti dia diakui oleh negara lain sebagai negara yang merdeka dan negara yang berdaulat. Contohnya kedaulatan keluar apa? Ada yang tahu? Kedaulatan keluar misalkan adanya ya perjanjian diplomasi. Misalkan kalau di Asia Tenggara ya ASEAN. Nilai karakter kemerdekaan itu berarti kan bebas, bisa berdiri sendiri, bisa mengatur negaranya sendiri. Sebelum merdeka, negara Indonesia itu mempunyai proses yang panjang untuk mencapai kemerdekaan itu. Indonesia dijajah oleh berapa bangsa? 3. Yang pertama? Ya. Yang kedua? Yang ketiga? Portugis menjajah Indonesia tahun berapa? Ya, 1511. Belanda? Ya, pintar. Yang ketiga? Ya, itu lamanya 3,5 tahun. Selama menjajah di Indonesia, Portugis, Belanda, Jepang menerapkan beberapa metode sistem yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan tentu saja sistem itu memberatkan masyarakat Indonesia, baik itu secara sosial, ekonomi maupun budaya. Awal Portugis datang ke Indonesia itu tahun 1511. Awalnya Portugis itu datang ke Indonesia karena apa? Karena mencari rempah-rempah. Jadi daya tarik Indonesia itu sebenarnya sumber daya alamnya yaitu rempah-rempah. Misalkan apa? Kopi.
Topi, pala, cengkeh. Mereka pertama kali datang ke Indonesia itu tujuannya untuk mencari rempah-rempah, untuk membelinya, kemudian dibawa ke negaranya. Tapi dengan dalih mereka juga menyebarkan agamanya di Indonesia. Tetapi dalam penerapannya mereka tidak seperti itu. Mereka memonopoli perdagangan, akhirnya mencari dasarnya merupakan hak kolektif yang harus dimiliki suatu bangsa. Yang ketiga, adanya pengaruh nilai-nilai luhur agama yang menjiwai dan mempengaruhi bangsa Indonesia. Yang kedua, Belanda menerapkan beberapa sistem yang ada di Indonesia. Yang pertama apa? Yang terkenal oleh Van de Bos? Bukan. Ya, kerja paksa atau Rodi. Paksa. Yang kedua, Kulturstelsel. Kerja paksa atau Rodi, masyarakat di Indonesia itu dipaksa untuk bekerja, membangun pabrik, membuat jalan-jalan raya. Yang terkenal itu Anyer Panarukan itu. Mereka dijanjikan untuk bisa mendapatkan jalan yang lebih baik dengan adanya pembangunan itu, tetapi mereka itu selama bekerja tidak mendapatkan sesuatu yang layak, misalkan pakaian, makanan itu nggak layak. Kalau mereka sakit juga nggak ada yang namanya obat buat mereka, jadi lebih menderita lagi daripada yang pertama. Yang ketiga, Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Sama, Jepang dengan Belanda itu sama. Mereka menerapkan beberapa sistem juga. Yaitu yang pertama apa? Sistemnya Romusa. Yang kedua, secara sosial ekonomi. Kalau secara sosial ekonomi, masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk lahan-lahan mereka itu dipaksa untuk ditanami tanaman-tanaman yang berguna bagi masyarakat untuk penjajah waktu itu. Yaitu misalkan jarak digunakan untuk apa? Pohon jarak. Minyaknya itu untuk melumasi alat-alat perang waktu itu gitu. Jadi ya pelumas pelumasnya. Kemudian misalkan obat-obat malaria yang digunakan untuk bala tentara Jepang yang sakit malaria kala itu. Terus Romusa, bentuknya seperti apa kalau Romusa? Ya, selain itu kalau Romusa, masyarakat atau rakyat waktu itu dipaksa untuk membuat objek-objek militer seperti lapangan terbang, membuat jalan kereta api yang tentunya nanti bisa berguna untuk ya penjajah. Terus faktor pendorong perjuangan rakyat Indonesia, bisa dibaca Mbak Dwi, bukunya silahkan dibaca. Faktor pendorong perjuangan rakyat Indonesia yang pertama apa? Yang pertama adanya perasaan senasib, penanggungan dan perasaan akibat penjajahan. Ya. Kedua, adanya kesadaran bahwa kemerdekaan pada dasarnya merupakan hak asasi kolektif yang harus dimiliki suatu bangsa. Yang ketiga, adanya pengaruh nilai-nilai luhur agama yang menjiwai dan mempengaruhi bangsa Indonesia, seperti persamaan harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, adanya keinginan luhur bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa seperti Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terima kasih.
faktor pendorong yang utama perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan intinya adanya perasaan senasib sepenanggungan supaya kita bisa sama-sama merdeka, bisa merasakan enak. Terus dasarnya merupakan hak asasi yang kolektif yang dimiliki suatu bangsa untuk merdeka, untuk berdaulat, bisa mengurus negaranya sendiri dan diakui oleh negara lain sebagai negara yang merdeka. Kemudian kita sampai ke yang ke E, pentingnya pewarisan semangat proklamasi kemerdekaan. Dengan sekarang yang sudah merdeka sebagai generasi muda, sebaiknya hal-hal positif apa yang bisa kita teruskan untuk mewarisi kemerdekaan proklamasi, semangat perjuangan proklamasi kemerdekaan apa sebagai generasi muda? Mbak Dwi, Nengse, silakan sikap positifnya, Mas Eksan. Sikap positif yang ditunjukkan generasi muda saat ini seperti misalkan menjaga nama baik bangsa, belajar lebih giat, hal-hal yang sepele tapi sebenarnya terus mengkobarkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nanti belajar lagi di rumah. Setelah ini ada proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.